Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Markus bertutur cerita tentang orang yang disembuhkan dari kerasukan legion, melakukan perintah Yesus bersaksi ke orang-orang sekampungnya, bahkan juga ke daerah yang disebut sebagai Dekapolis atau terdiri dari 10 kota. Ya, satu pelaksanaan yang luar biasa dari perintah Yesus Kristus, ketaatan yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang yang baru saja dilepaskan dari kuasa kegelapan oleh karena kerasukan legion yang telah berlama-lama tidak berada dalam kendali diri, disembuhkan lalu mendapatkan perintah dan melakukan perintahnya dengan luar biasa. Bagaimana dengan kita yang dalam keadaan segar, bugar, sehat, terdidik, bahkan terpelajar? Saya kira ini akan menjadi teguran bagi kita kalau kita sendiri justru takut melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk pergi ke seluruh penjuru dunia dan menyaksikan Injil Yesus Kristus kepada setiap orang sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Markus memberikan satu catatan menarik di sini. Setelah para rasul itu mendengarkan perintah Yesus supaya memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia, bagaimana respon dari para rasul itu atau para muridnya? Demikianlah firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Yesus berkata kepada mereka, berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Perintahnya jelas, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia. Perintahnya jelas, pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada kita semuanya. Bagaimana respon kita untuk perintah ini? Apakah kita menanggapi secara positif? Apakah kita ragu-ragu? Apakah kita takut? Apakah kita bimbang? Atau jangan-jangan dihantui oleh rasa kecemasan ketika hendak pergi untuk memberitakan Yesus? Ada catatan menarik di sini. Setelah para rasul itu mendapatkan perintah dari Tuhan Yesus Kristus untuk pergi ke seluruh penjuru dunia, Markus memberikan catatan khusus di sini. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Responnya luar biasa. Di para rasul, murid Yesus respon perintah itu. Maka pergilah mereka ke seluruh penjuru untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Bukan saja ini yang menarik, bukan hanya respon positif dari para rasul yang menanggap perintah Yesus itu yang menarik untuk kita, namun juga apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah Dia memenuhi janjinya, yaitu ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau di dalam catatan Markus ini, Markus telah melalang buana kemana-mana sebelum dia menulis hal-hal sebagaimana yang disabdakan oleh Tuhan Yesus Kristus atau berkenaan dengan pelayanan Tuhan Yesus Kristus hingga kematian dan kenaikan Yesus. Markus memberikan catatan demikian. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia dan Tuhan turut bekerja. Jangan ragu, jangan bimbang, bersaksilah. Beritakanlah Injil. Beritakanlah berita keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Beritakanlah berita pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Karena apa? Di mana orang memberitakan Injil, kemanapun orang-orang memberitakan Injil, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Bahkan bukan hanya kata-kata turut bekerja yang dicatat oleh Markus di sini, tapi Tuhan turut bekerja dan meneguhkan pemberitaan itu. Sebab demikianlah firman Tuhan. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Tuhan bukan saja turut bekerja, tetapi juga meneguhkan pemberitaan itu. Jadi di dalam dan di balik pemberitaan Injil dan kesaksian orang percaya tentang keselamatan yang berpusat dari Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa yang menyertai, ada kuasa yang memimpin, ada kuasa yang membimbing, ada kuasa yang meneguhkan, yaitu kuasa dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Ingatlah, kita tidak sendiri. Kita tidak bekerja sendiri, tapi Tuhan turut bekerja dan Tuhan meneguhkan pemberitaan kita. Yang membuat orang bertobat dan percaya pada Yesus Kristus bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, bukan kefasihan kita, tetapi Tuhan sendiri yang membuka mata hati seseorang
mendengar dan memahami kesaksian Injil keselamatan di dalam Yesus, dan Tuhan yang membuat seseorang bertobat. Karena itu jangan ragu-ragu, jangan bimbang, pergi kerjakan, memberitakan Injil, bersaksilah tentang cinta kasih Tuhan, di mana di dalam Kristus kita beroleh selamat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.